Oke teman-teman, selamat datang di Weekly Analysis. Kita mau bahas market dengan detail dan alasan yang lebih mendetail juga tentang harga gold yang naik. Sebelum itu, kita ke sini dulu. Di Telegram sudah saya share kemarin plan-plan, info-info, kemana targetnya gold turun, 4766 sempat tertahan, 4766 tercapai, dan price naik, dan akhirnya naik lagi ke atas. Ya, jadi semua mappingan ini ada di Telegram. Silakan teman-teman semua join dulu ke Telegram. Dan ada info, ya. Kita akan open batch 30 membership di tanggal 6 Februari nanti. Silakan join. Jadi infonya adalah jangan lupa join dulu ke Telegram. Keduanya yang mau ikut kelas silakan. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman, silakan join dulu. Linknya ada di bawah ke channel Telegram. Nah, sekarang ya. Gold all time high lagi 4.989. Bentar lagi sudah 5.000 ya teman-teman. Apa faktor utamanya? Kita bedah di sini. Jadi saya sudah cari banyak info apa sih yang terjadi sama perekonomian global, dan ini yang terjadi beberapa poin. Teman-teman bisa dengarkan. Nah, perang dunia ketiga sebenarnya sudah terjadi teman-teman, dengan role model yang berbeda daripada yang dulu. Kalau dulu perang bener-bener rudal, tembakan, kapal induk, pesawat, pengebom, dan macam-macam, mereka terbang, datang, ya. Tapi sekarang sedikit berbeda. Mungkin ini permulaannya. Jadi kenapa penyebab gold itu naik? Pertama ada perang hybrid, perang bayangannya. Ya, tidak didominasi oleh bom atau penjajahan fisik langsung. Melalui perang hybrid, nah masyarakat sudah merespon, ya, melibatkan serangan dari berbagai sektor ekonomi, teknologi, informasi, dan logistik global. That's why kenapa banyak negara yang ekonominya terganggu sekarang. Kedua, proxy war, teman-teman. Negara besar menggunakan pihak ketiga untuk berperang demi kepentingan strategis mereka tanpa harus terlibat langsung di medan tempur. Ya, contohnya yang sudah saya lampirkan di sana. Nah, proxy war ini menyebabkan negara-negara itu butuh dana lebih untuk perangan proxy. Butuh orang, butuh chip, butuh RAM, butuh teknologi dan macam-macam. That's why emas digoreng mungkin juga. Karena apa? Emas yang mereka naik nilainya bisa tukar dan mereka ada untung untuk nambahin uang ke perang ini tadi teman-teman. Perang informasi dan kontrol pikiran, ya, media sosial, bot, deepfake, AI itu butuh teknologi canggih, ya. Itu pun menyebabkan mereka semua butuh dana. Dananya lahir dari mana? Mungkin dari emas yang naik ini, jadi mereka bisa jual di harga yang oke. Untuk apa? Untuk menutup kebutuhan perangnya mereka, teman-teman. Nah, ini dominasi teknologi dan rantai pasok chip. Peperangan terjadi untuk merebutkan dominasi teknologi semikonduktor chip, ya. Amerika Serikat membatasi akses Tiongkok ke chip canggih, sementara Tiongkok membalas dengan membatasi ekspor mineral penting. Ya teman-teman, ini di mana tempatnya? Di Taiwan. Titik panas geopolitik karena memproduksi 80% chip dunia. Oke, tampilan YouTube-nya ini gak semeriah orang-orang lain. Ya hanya saya tulis begini aja, yang penting menyampaikan informasi ya teman-teman. Perang keuangan didolarisasi. BRICS, ya, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, mau menggoyang dominasi US dollar. Ya, dengan menumpuk cadangan emas, makanya mereka beli terus mungkin.
ya kan? Harganya meroket. Oke. Jadi jangan anggap World War 3 masih dalam wacana. Enggak, teman-teman. Itu sudah terjadi. Terlihat dari mana? Gold yang naik, nggak karuan, minta ampun. Ya, nah sebelum ke analisa, kita ngecek ke sini dulu ya. Dari market yang kemarin ya teman-teman. Ini dari forex.com teman-teman. Ya kita pakai forex.com waktu itu. Saya kasih gambarnya. Mana forex.com? Nah ini. Oke. Di sini teman-teman. Saya kasih gambar ini. Ya. Sebelum price masuk ke dalam zone tersebut. Sebelum price masuk zone tersebut. Harapannya mungkin dia masuk ke sini mental dulu ke atas langsung. Tapi ternyata enggak teman-teman. Kita bisa cek. Nah, masuk sini dulu naik ya teman-teman. Dan saya sudah sempat kasih ya buy running ya. Silakan mau diapain. Lalu nggak lama yang buy SL plus dulu. TP boleh diopen aja. SL plus. Tapi ternyata turun lagi teman-teman. Nah kalau ini sampai break arahnya ke sini. Nah arahnya jelas. Dan di sini apa yang bisa Anda lakukan? Karena kelihatan market clear uptrend ya silakan buy. Saya menyediakan forecast di grup, silakan teman-teman sikapi. Ya, dan di sini yang terjadi, gak lama kemudian price semakin naik lagi ke atas. Ya, saya cepetin lagi teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi waktu di sini, ini hari Jumat ya teman-teman. Waktu di sini, saya juga sempat update. Oke, ini dia. Kemungkinan di ini akan menahan harga. Yang ada posisi buy di bawah, SL-nya taruh di bawah demand. Oke, kita cek, kita lihat. Gak lama kemudian masuk demand. Sayangnya agak overlap ya teman-teman. Agak overlap dalam arti ini bablasnya kejauhan ini. Ya, bablasnya kejauhan. Jadi ambil liquidity ini. Makin terbang lagi tinggi ke atas. Dan ini pun juga di break. Dan saya mohon maaf ya teman-teman. Saya lupa posting di Trading View untuk analisa minggu lalu. Jadi nggak bisa saya sajikan. Oke. Nah sekarang seperti ini. Jadi masih naik. Intinya gold masih naik. Faktornya apa? Ini tadi banyak hal yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan bilang untuk sell dulu, tahan. Cari buy dulu aja. Cari buy dulu aja. Day trade aja, nggak usah scalper. Nggak usah scalping. Ya teman-teman. Jadi yang mau join ke Telegram, silakan. Biar clear nanti penglihatannya. Nah, karena ini sudah ada gambarnya, saya coba cari market yang kosong. Saya pakai TVC mungkin. Ya, real case bahwa ini uptrend. Weekly sangat-sangat kuat naiknya minggu ini ya teman-teman. Daily, Anda lihat sendiri. Range daily sudah terbentuk. Breaknya di sini. Oke, H4. Hmm. H4 berarti adalah minor dari si daily. Oke teman-teman. Kelihatan ya. Nah, berarti yang kita pakai range-nya besok sementara ini dulu. Oke,
Harusnya yang kita pakai sementara itu dulu. 50%-nya mana? Saya bertipis dulu. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Cuman karena market ini good, ya kalau lihat trennya sih ini berarti kan sih liquidity atau inducement bahasanya ya. Inducement atau mana sih? Ah, gini aja. Harusnya level buy kita di sini. Oke, betul ya teman-teman. Secara teori level buy kita di sini. Cuman kita lihat dari kemarin, apakah mau dia koreksi segitu jauh? I don't know. Ya, jadi ini jadi referensi H1. Oke. Lalu kalau kita mau lebih agresif, kita pakai M15. Karena M15 punya range sendiri. Maka dia mau begini. Ya, ini M15. M15 berarti ya apakah dengan range yang tercipta ini, ya teman-teman. Sebentar, ini saya, nah, kita akan cari level untuk buy. Cuman yang jadi problem, ini areanya nggak fresh. Nggak ada yang fresh teman-teman. Ya nggak ada yang fresh. Ini agak beresiko. Lebih baik nanti ya teman-teman, nanti ya. Kalau memang harga sudah sampai ke level tertentu di sini, anggap saja ini deh. Ya, nggak usah langsung buy langsung. Tapi teman-teman cari yang namanya reaksi. Quasimodo boleh. Oke, change of character sama. Bullish engulfing boleh. Atau cari konfirmasi di area demand ini. Kalau dia nggak naik lagi, karena bisa aja dia naik lagi. Tinggal dikit saja dia break. Ya teman-teman. Jadi dari H4 ini tadi punya daily, ini range H4. Kita detailkan ke H1. H1 agak berat kalau untuk turun ke sini. Cuman bisa saja ya, nggak ada yang nggak bisa. Untuk lebih agresif kita pakai M15. Ya teman-teman. Jadi pilihannya ada dua untuk minggu depan. Kita pakai S1 atau kita pakai M15. Kalau pakai S1 kita nggak tahu apakah itu benar-benar bisa terjadi. Karena buktinya kemarin ini juga hanya tertahan di level ini saja. Ya, yang ada di plannya Telegram. Hanya di sini saja. Oke. Jadi mungkin kita oke, nggak masalah kita ambil di M15. Tapi harus hati-hati dengan SL. SL tolong dikasih jarak yang lebih lebar dari biasanya. Karena memang marketnya agresif banget, teman-teman. Ya, Anda bisa cek reaksi lebih baik. At least ini pun sebenarnya terjadi reaksi. Ya, di sini pun terjadi reaksi. Kita cek ya. Nah, ini teman-teman. Ini reaksinya tadi. Oke, reaksinya ada di sini. Kalau Anda melihat ya ini low, high, lower low, higher high. Ya dia baru balik naik. Oke, ini reaksi. Bentuknya sedikit toh pak. Lower low ya, no problem. Oke, ini reaksi. Lalu ini sini ya teman-teman. Kelihatannya low, high, lower low, dikit, higher high. Nah, ini reaksi. Oke, jadi kalau kelihatan nggak yakin ya
cek reaksinya aja. Kalau kelihatan ya yakin ya. Besok bisa Anda ulang di dimen yang ini. Ya, di dimen yang ini. Oke, geng. Pakainya berapa? M15 atau M30 boleh. Nah, US Index teman-teman. US Index yang saya kira mau koreksi lebih tinggi lagi. Karena kan ini downtrend ya. Ini impulsif. Ini korektif harusnya. Saya pikir koreksinya dia akan tinggi. Sampai ke atas. Belum sampai dia turun dulu. Dan ini ada awalannya. Reaksi juga. High, low, higher high. Baru lanjut turun. Oke, jelas sekali. Jadi harapannya kemarin US dollar bisa uptrend ternyata patah sudah. Sudah patah. Kemungkinan lanjut deh turunnya. Ya, kalau kita lihat secara daily, ya ini lanjutin sideways dia teman-teman. Ke area berapa turunnya ini 96,40 dari 97,80. Ini ya teman-teman. Dia punya arah ke sana. Pas jadinya untuk gold makin naik, US dollarnya mulai rontok. Oke teman-teman, ingat ada suku bunga minggu depan, jadi silakan agresif untuk resiko. Jangan pernah dilepas resikonya. Ya, sudah saya jelaskan cukup clear apa saja alasannya. Gold makin naik karena World War 3 yang mungkin belum kerasa, nggak seperti zaman dulu, tapi ini sudah mulai perang proxy dan macam-macam. BRICS itu juga nyimpen gold terus, mungkin juga emas dikerek demi bisa membiayai perang macam-macam versinya, tapi selama kita lihat itu uptrend, ya kita follow. Intinya itu aja. Kita lihat itu downtrend, kita follow. Ya, nggak usah peduli sama apa-apa. Peduli aja sama tren, technical dan resikomu seperti apa. Ya, pedulilah sama tren, resiko, dan entrymu di mana. Cukup. Yang penting resikonya tetap stabil terus, sama terus, jangan berubah-berubah. Ya, karena itu bakal ganggu emosi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Silahkan share, komen, dan like. Ya, thank you, sukses selalu.